Crossover 3 baris dari Prancis, dan emang nggak pernah gagal ya kalau ngelihat visual dari mobil Prancis pasti selalu kelihatan stylish. Nah, ini adalah versi terbarunya dari Citroen C3 Aircross yang mana tentu punya beberapa update dan perubahan terutama di dalam. Kayak apa sih mobilnya dan apa aja perubahannya? Mari kita lihat ya. Oke, yang cukup menarik dari mobil ini adalah untuk versi terbarunya starting price-nya mulai dari 296 jutaan yang mana bisa dapat mobil crossover 3 baris dari Prancis. Ini harga yang cukup ekonomis lah ya boleh dibilang, tapi ketika video ini dibuat belum tahu harga top price-nya berapa untuk varian tertinggi, tapi tadi cukup bisa di-highlight bahwa di bawah 300 juta bisa dapat mobil 3 baris dari Prancis. Terus kalau masih bingung sebenarnya mobil ini kelasnya ada di mana sih? Nah, emang agak sedikit ambigu kelasnya karena kalau kita ngomong ini dimensinya adalah 4,3 meteran secara panjang. Sementara kalau misalnya kita mau ngelirik ke arah kayak Stargazer X, BRV itu lebih panjang lagi. Versi LSUV yang agak lebih panjang lah gitu, agak lebih besar daripada mobil ini. Tapi kalau kita ngelirik ke kayak kelasnya Calya Sigra itu juga nggak bisa di-comparing karena ini relatif jauh lebih panjang daripada kelas mobil itu. Jadi ada di antaranya lah teman-teman. Tapi memang gaya-gayanya sendiri sangat gaya-gaya LSUV ya. Jadi dia 3 baris, pakai banyak aksesori ala-ala crossover, dari mulai dia pakai roof rail, udah gitu ada fender-fender plastik, fender-fender warna trim gitu, plastik trim, dan itu menyebar semua sampai ke belakang, bumpernya juga sama gitu. Jadi gayanya bener-bener pengen crossover banget gitu. Dan sebenarnya kalau di mobil ini sangat-sangat kelihatan match aja gitu ya, walaupun banyak pernak-pernik, tapi balik lagi namanya mobil Prancis selalu stylish. Jadi dia dilihat dari depan, samping, belakang itu enak banget di mata dan nggak kelihatan kayak mobil yang harganya segitu gitu teman-teman. Nah, kalau soal pembaruannya sendiri sebenarnya kalau dari tampak luar itu hampir atau nyaris sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi ada satu hal yang berubah, yaitu di headlampnya dia sekarang pakai LED projector. Jadi sebenarnya sekarang pencahayaannya tuh jadi lebih baik karena yang sebelumnya itu pakai bohlam biasa gitu. Sekarang udah pakai LED projector nih di sini dan harusnya sih bisa di leveling juga ya dari dalam. Sekarang kita lihat perubahan dari dalam. Oke, sekarang dari dalam perubahan yang langsung kelihatan adalah dari sisi AC-nya sendiri. Jadi kalau kemarin kita kalau ngontrol AC di C3 Aircross itu masih pakai puter-puteran tuh. Sekarang udah via tombol nih, jadi ada display digitalnya, terus semuanya via tombol nih untuk naik, turun. Di sini kontrolnya dari tengah. Terus selain itu dia juga sekarang udah retractable nih, udah bisa retractable mirror, jadi udah bisa dilipat secara elektrik si spionnya, yang mana di versi sebelumnya juga belum ada gitu. Tapi memang kelihatannya di sini kuncinya masih pakai kunci biasa nih, bukan pakai kayak smart key yang tinggal pencet tombol. Ini tuh masih pakai puter-puter, masih jadul gitu teman-teman. Terus dari situ juga ada yang berubah, yaitu konsolnya. Di sini konsolnya jadi lebih bagus lagi. Ada konsol tengahnya, ada apa namanya, penyimpanannya di dalam walaupun tidak terlalu besar. Tapi ini bisa jadi armrest yang lebih proper lah daripada versi sebelumnya. Karena versi sebelumnya tuh kayak cuman armrest kecil kurus gitu teman-teman, kasihan ceking. Kalau ini lebih tebal, lebih baik. Udah gitu, udah nggak ada lagi tuh yang namanya kontrol power window dari tengah sini. Jadi kalaupun mau kontrol dari depan, empat-empatnya udah ada di sini untuk kontrol power window, baik di sisi kanan, kiri, depan, belakang gitu. Nggak ditaruh di tempat yang aneh lagi lah di sebelah sini. Selain itu safety-nya juga dia bertambah teman-teman. Jadi yang tadinya cuma ada 2 airbag kalau nggak salah, sekarang total di mobil ini untuk trim tertinggi dia punya 6 airbag, yang mana itu cukup inilah ya, cukup representatif untuk menggambarkan sebuah mobil Perancis. Dia juga mobil Eropa kan terkenal lebih aman ya, lebih safety gitu secara development biasanya, dan ya sekarang pembekalan 6 airbag seenggaknya bikin dia lebih safety lah teman-teman dari versi sebelumnya. Nah, tapi kalau sisanya sih sebenarnya masih mirip. Jadi
looks-nya masih mirip, tata letaknya juga masih mirip. Udah gitu, material-material yang dipakai juga masih mirip. Yang gue bisa mungkin sedikit highlight atau sedikit ceritakan, jangan berekspektasi bahwa ini adalah mobil Prancis atau Citroen yang level-levelnya beneran level Eropa. Ini memang mobil-mobil yang udah agak Asia gitu ya teman-teman, di developnya juga udah di Asia. Jadi dan memang untuk dikategorikan di kelas yang cukup basic gitu loh. Jadi kayak di sini semua hard plastik, udah gitu joknya juga kain, dan kainnya juga yang bahannya biasa aja, nggak yang gimana-gimana amat. Walaupun kalau megang setir sih ini kerasa nih, baru sebuah Citroen yang oke lah gitu ya, yang Prancis gitu rasa-rasa si setirnya gitu. Tapi kalau sisanya sih sebenarnya material basic-basic aja, walaupun kerasanya ya cukup solid-solid juga. Dan yang paling ketara adalah bentuk padanan warna, baik di jok maupun di dashboard, itu semua kelihatan ekspresif tapi berkelas gitu sih secara visualnya. Jadi nggak kayak mobil yang murah gitu, walaupun sebenarnya material-materialnya basic aja, tapi looks-nya oke lah ya. Sekarang kita lihat ke belakang, bedanya apa ya? Nah, kalau di belakang, update-nya adalah pertama soal safety lagi. Jadi tadinya kan bukan seatbelt 3 titik, tapi sekarang di row kedua ini dia udah pakai seatbelt 3 titik. Jadi sama seperti depan, dia punya penahan yang cukup kuat juga dan 3 titik juga. Terus berikutnya adalah adanya tambahan ventilasi AC. Jadi sebelumnya kan udah ada di atas nih sebenarnya, dan di sini jadi cukup banyak karena di bawah ada lagi nih ventilasi AC tambahan untuk yang duduk di belakang. Tapi kalau secara rasanya sendiri sih sebenarnya di sini emang kerasa cushion joknya cukup tebel-tebel. Bahkan ini bangkunya juga jadi cukup suportif nih ya. Ke ketek kaki itu dia cukup nyentuh. Sisa legroomnya masih lumayan. Tapi memang sandarannya dia recline-nya nggak terlalu banyak nih kalau yang gue rasakan ya. Ini set. Nah, ini udah agak mentok. Memang agak kurang sandar sedikit lagi. Kayaknya itu bisa nyaman. Tapi segini pun sudut bangkunya sebenarnya ya udah oke lah ya. Apalagi duduk-duduknya tuh kerasa tinggi. Baik di depan tadi maupun di belakang. Dan enaknya duduk di sini adalah kita bahunya lebih tinggi daripada si door trim gitu. Jadi untuk ngeliat keluar visibilitasnya nggak bikin enak. Pertanyaannya sekarang di baris ketiga, emang bisa didudukin orang gede? Kita coba ya. Nah, ini kurang lebih gambaran ketika gue yang tingginya 170 cm untuk duduk di belakang. Ini sebenarnya masih bisa untuk dibilang 7-seater murni. Mungkin enggak juga, tapi dibilang 5+2 dia agak gede gitu loh teman-teman. Karena kita duduk walaupun jongkok, telak pasti jongkok ya, tapi masih ada sisa sekitar 3 jari untuk ke jok depan ini udah paling mundur tadi. Nah, ini kurang lebih segini. Dan headrestnya juga masih bisa kita naikin untuk kepala orang gede. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk jalan-jalan deket di sini ya boleh dibilang 7-seater, untuk bawa 7 orang dewasa bisa-bisa aja. Walaupun mungkin nggak akan nyaman ya, apalagi kalau keluar kota. Karena selain memang ruangnya lumayan, boleh dibilang oke lah ya, tapi kacanya, visibilitasnya itu agak nol sih teman-teman. Karena ini cuman ada kaca pilar segede gini, yang mana kalau orang yang nekan, ya udah niscaya pasti agak mual-mual, asam lambung keluar tenggorokan masuk lagi gitu teman-teman. Karena kecil banget kacanya, visibilitasnya nggak banyak. Tapi ya secara ruang sebenarnya masih cukup-cukup aja toh. Headroom juga masih ada tadi, legroom masih ada. Walaupun duduknya jongkok, tapi headrest masih nyangga dan sandarannya ya lumayan lah buat deket-deket aja. Tapi yang gue sadari adalah ketika kita pakai semua bangku di barisnya itu, termasuk baris ketiga, ternyata nempel banget sama bagasi. Jadi emang nggak ada sisa ruang bagasi mestinya ketika si kursi ini dinaikin gitu. Jadi ya boleh dibilang 5+2 ekstra lah ya. Nah, tadi yang gue bilang ketika 3 baris kita pakai semua bangkunya ya nggak ada sisa ruang bagasi sama sekali, cuman ada ruang kecil doang. Tapi ada hal unik yang mana kita bisa bikin si bangkunya itu lepas. Nah, set. Nah, ini kalau nggak dipakai bisa kita keluarin dan jadi ruang bagasi, karena emang kita nggak bisa ngelipet rata lantai dan tersembunyi gitu ya joknya, jadi harus dikeluarin di rumah gitu kalau kita lagi nggak pakai. Tapi kalau kita mau pakai dan buat camping-camping atau piknik lucu, bisa kita balikin nih tempat duduknya, kita taruh sini. Nah, ini nyaman juga sih untuk kita kalau di belakangnya ada danau gitu atau mau piknik-piknik, ya bisa kita setup kayak gini.
sambil duduk nyaman, ngobrol-ngobrol sama anak gitu teman-teman. Sebenarnya sih kurang lebih sisanya sama ya teman-teman dengan versi kemarin. Dia masih pakai mesin yang 1200 cc 3 silinder. Udah gitu tenaganya, outputnya pun masih sama persis. Transmisinya 6 speed, automatic, dan secara kaki-kaki pun belum ada yang berubah gitu. Dengan harga starting price 296 jutaan di versi baru ini, menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar di bawah, kembangin lagi perspektifnya tentang si C3 Aircross ini. Thank you udah nonton Autofun Indonesia, Helmi Afrendi pamit, caps!